Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika di fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya kita pernah membahas tentang grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus p dan fx sama dengan x plus p kuadrat. Yang pertama kuadratnya di x, yang kedua kuadratnya ada di tanda kurung. Oke, bisa membedakan ya. Nah, untuk yang x kuadrat plus p, dia grafik yang awalnya ada di titik 0,0, titik minimumnya, dia naik ke atas. Naik. Oke. Nah, kalau yang positif ya, kalau yang negatif dia turun. Angka naik dan turunnya tergantung angka yang di belakang. Kalau di sini plus 3, berarti dia naik 3. Kalau di sini min 3, berarti dia turun 3. Paham ya? Nah, untuk yang ada tanda kurungnya, dia bergeraknya ke kiri atau ke kanan. Kalau positif dia bergeraknya ke kiri. Nah, kalau negatif dia bergeraknya ke kanan. Berapa banyak bergeraknya tergantung angka yang di belakang. Kalau di sini angka 3, berarti dia bergerak ke kiri sebanyak 3. Yang ini bergerak ke kanan sebanyak 3. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, yang kemarin belum bahas adalah tentang koordinat titik balik minimum. Nah, yang dimaksud dengan koordinat titik balik minimum yaitu kalau kalian lihat di sini grafiknya dia turun kan? Turun. Nah, mentok sampai sini dia langsung naik. Oke. Nah, maka yang dimaksud dengan koordinat titik balik minimum itu yang di sini. Ya. Kalau ini berarti yang di sini. Nah, ini titiknya berapa koma berapa sih? Di sini yang berfungsi sebagai angka 3 yaitu yang fx. Titik itu ada x, fx. Atau waktu kamu kelas 7 atau kelas 8 belajarnya x, y ya. Kalau sekarang kita mengganti y dengan fx. Oke. Nah, maka sorry ya, x, fx. Maka koordinat titik balik minimumnya di sini adalah yang angka 3 itu yang fx-nya ya. Berarti di sini adalah 0,3. Yang di sini koordinat titik balik minimumnya yaitu 0,-3. Titik balik minimum. Oke, paham ya nak? Oke, nah kalau kalian perhatikan di sini kedua-duanya ada angka 0 di depan. Nah, maka untuk fungsi yang x kuadrat plus p, dia koordinat titik baliknya titik balik yaitu selalu depannya selalu 0, nah belakangnya tergantung angka yang di depan. Kalau di sini plus p berarti di sini p. Gitu ya. Untuk x kuadrat plus p koordinat titik balik minimumnya. Nanti ada maksimum juga ya, nggak selalu minimum ya. Koordinat titik balik minimumnya yaitu 0, p. Nah, untuk yang x plus p kuadrat atau yang ada tanda kurungnya, lihat di sini. Ini koordinat titik baliknya yaitu min 3,0. Yang di sini koordinat titik baliknya yaitu 3,0. Ya, kalau di sini plus, ini kan plus 3. Nah, maka di sininya minus. Nah, ini minus, berarti yang di sininya adalah plus. Oke. Atau kalau kalian mau lebih paham koordinat titik baliknya, silahkan gambar aja sketsanya, nanti kalian tentukan titiknya. Ya. Di sini selalu ya, koordinat titik balik minimumnya itu adalah min p, 0. Lihat belakangnya dia selalu 0. Ini min p ya, karena di sini plus. Plus itu dia bergeraknya ke kiri. Yang namanya ke kiri dia minus. Paham sampai sini ya? Ini pembelajaran kita yang kemarin. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke menentukan sifat-sifat pada grafik. Yang pertama yaitu pembuat nol fungsi. Yang dimaksud dengan pembuat nol fungsi yaitu titik potong grafik dengan sumbu x. Titik potong grafik dengan sumbu x. Sumbu x ya. Sumbu x itu yang mendatar ya. Ini sumbu x. Yang ini fx ya. Kita ganti dengan fx, bukan lagi y ya. Oke, pembuat nol fungsi yaitu titik potong grafik dengan sumbu x. Nah, ini grafiknya, grafik. Nah, ini sumbu x. Nah, titik potong antara grafik dengan sumbu x yaitu di sini. Ini titik potongnya. Ya, maka kedua titik ini disebut dengan pembuat nol fungsi. Paham ya?
Oke, kedua titik itu adalah pembuat nol fungsi. Nah, yang kedua, mohon maaf. Untuk mencari pembuat nol fungsi ini, cara mencarinya adalah dengan persamaan dengan rumus persamaan kuadrat. Bisa dengan pemfaktoran atau dengan rumus ABC. Karena di sini untuk pembuat nol fungsi nilai fx-nya adalah 0. Ya, di sumbu x nilai fx-nya adalah 0. Maka kita bisa mencari pembuat nol fungsi ini dengan persamaan kuadrat, dengan pemfaktoran atau dengan rumus ABC. Paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas nanti ya. Oke, yang kedua yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah garis tengah yang memotong grafik. Ini grafik. Kalau kamu mau membagi dua si grafik ini menjadi dua bagian yang sama, maka harus dipotong di tengah ya. Nah, ini kalau di sini berarti ini sumbu simetrinya. Oke, nah garis-garis titik-titik ini adalah sumbu simetri. Oke, nah sumbu simetri ini juga punya persamaan. Kalau di sini kamu lihat nilai X dia konsisten selalu min 1. Mau kamu taruh di sini titiknya, dia tetap min 1, min 1,1. Mau kamu di sini titiknya, berarti X-nya tetap min 1, min 1,2. Yang di sini X-nya juga tetap min 1,3. Ini X-nya tetap min 1,4 titik-titiknya ya. Yang di garis ini dia konsisten, X-nya selalu min 1. Berarti persamaan sumbu simetri ini adalah X sama dengan minus 1. Itu persamaan sumbu simetrinya. Atau bisa juga dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah titik balik minimum atau maksimum. Tadi sudah Miss jelaskan ya, yang dimaksud dengan titik balik minimum atau maksimum adalah titik yang paling terendah, atau kalau maksimum berarti titik yang paling tertinggi. Berarti di sini di gambar ini yang dimaksud dengan titik balik minimumnya yaitu min 1, min 4. Ini titik balik minimum. Titik balik minimum. Ini tulis ya, di sini titik balik minimumnya yaitu min 1, min 4 kalau digambar. Oke, paham ya? Nah, yang keempat adalah nilai minimum. Yang dimaksud dengan nilai minimum yaitu di titik balik minimum ini yang berfungsi sebagai fx yang mana? Yang min 1 atau yang min 4? Yang min 4. Berarti nilai nilai minimumnya yaitu min 4. Jadi dari sini, dari titik balik minimum, kamu ambil yang nilai fx-nya. Ya, yang nilai fx-nya. Atau min 4. Berarti di sini nilai minimumnya adalah min 4. Oke. Nah, cara mencarinya yaitu dengan kamu kan tadi sudah mencari tuh persamaan sumbu simetri yang X sama dengan min B per 2A. Nah, kalau nilai X-nya sudah ketemu, kamu masukkan ke fungsi fx-nya. Itu cara untuk menentukan nilai minimum. Tapi karena di gambar sudah ada titik balik minimumnya, di gambar sudah ada nih titik balik minimumnya yaitu min 1, min 4. Berarti untuk nilai minimumnya kamu tinggal ambil angka yang paling belakang. Atau ambil aja nilai fx-nya yaitu min 4. Nilai itu yang mana sih? Nilai itu atau daerah hasil kita pernah belajar di awal-awal bab fungsi kuadrat. Yang namanya nilai atau daerah hasil itu adalah fx-nya. Fx itu kan sumbu yang di sini kan? Ya, sumbu yang di sini yang paling minimum itu yang di titik mana? Yang di titik min 4. Berarti nilai minimumnya yaitu min 4. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang daerah hasil, mohon maaf. Bukan daerah asal, daerah hasil. Insyaallah habis ya spidolnya. Daerah hasil itu adalah nilai x-nya, nilai fx-nya. Oke, kalau di sini nilai fx-nya itu antara min 4, yang terendah itu min 4, yang tertinggi itu adalah 5. Terendah min 4, yang tertinggi adalah 5. Berarti nilai fx-nya yaitu antara min 4 sampai 5. Fx-nya nilainya adalah antara min 4 sampai 5. Oke. Sampai sini paham ya, semoga ya. Miss ulangi ya, yang dimaksud dengan pembuat nol fungsi adalah titik potong antara grafik dengan sumbu X. Berarti pembuat nol fungsinya di sini.
di kedua titik ini. Oke. Nah, yang kedua adalah persamaan sumbu simetri atau sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang membagi atau yang membuat si grafik ini menjadi dua bagian yang sama panjang atau sama besar. Maka titik potongnya yaitu di tengah. Ini sumbu simetri ini, titik ini nih. Garis ini sumbu simetri. Nah, untuk persamaannya, oke, kalau kalian perhatikan di sumbu ini nilai X-nya selalu konsisten, dia selalu -1. Kamu mau naruh titiknya di sini misalkan, dia selalu -1,1. Di sini -1,2, di sini -1,3. Dia konsisten selalu -1. Maka persamaan sumbu simetri ini adalah X sama dengan -1. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah titik balik minimum atau maksimum. Kalau di sini titik balik minimumnya yaitu yang di titik paling bawah, yang di sini ya. Berarti titik balik minimumnya yaitu -1, -4. Nah, selanjutnya nilai minimum. Kalau nilai minimum dari titik balik minimum ini, kamu ambil nilai fx-nya atau nilai yang paling belakang, yaitu -4. Berarti nilai minimumnya adalah -4. Nah, cara mencarinya adalah, kalau nanti nggak ada gambarnya, cara mencarinya adalah kamu tentukan dulu persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Nah, selanjutnya tinggal cari nilai minimumnya, yaitu dengan memasukkan nilai min B per 2A itu ke fungsi fx-nya. Yang terakhir, yang kelima adalah daerah hasil. Daerah hasil kalau kita lihat gambar adalah antara -4 sampai 5. Oke, ini materi kita hari ini. Kalau tidak paham silakan jangan segan-segan untuk ditanyakan ya.